Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah Abu Hurairah radhiyallahu anhu ketika kelaparan dan mukjizat Rasulullah shallallahu alaihi wasallam. Kisah ini dikutip dari buku Ensiklopedia Akhlak Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam oleh Mahmud Al-Misri dan buku Kisah Inspiratif Sahabat Nabi oleh Muhammad Nasrullah. Abu Hurairah radhiyallahu anhu adalah sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang hidup penuh dengan kesederhanaan. Tak hanya sekali waktu para sahabat menjumpainya tengah tertidur di atas tanah, dengan sekepal batu yang diikatkan dengan kain di perutnya, sekedar untuk mengganjal dan menahan rasa lapar. Abu Hurairah mengalami banyak kesulitan hidup lantaran usahanya yang keras dalam mengejar ilmu. Sering ia mengalami kelaparan lantaran kondisinya yang kesusahan atau kesulitan dalam segi ekonomi. Suatu saat, Abu Hurairah pernah jatuh pingsan di antara rumah Aisyah dan mimbar Rasulullah karena tak kuat menahan lapar. Setelah itu, ada seorang laki-laki lewat. Dia pun mendekat ke Abu Hurairah dan duduk di atas dadanya. Abu Hurairah pun mengangkat kepala dan berkata padanya, "Aku pingsan bukan karena sakit ayan, tetapi lantaran tak kuat menahan lapar." Hadits riwayat Bukhari dan Tirmidzi. Menurut Zahabi, laki-laki itu mengira Abu Hurairah terserang penyakit ayan. Karena itu dia duduk di atas dadanya untuk membantu menyadarkannya. Abu Hurairah pernah berkata, "Demi Allah, aku selalu bersandar karena tak kuat menahan lapar. Aku juga sering mengikatkan batu ke perutku untuk sekedar menahan lapar." Suatu hari, Abu Hurairah sedang berbaring menahan rasa lapar. Ketika dilihatnya Abu Bakar As-Siddiq melintas, ia segera meminta tolong kepada sahabat Rasul itu untuk membaca barang 1-2 ayat Al-Quran. Abu Hurairah bertanya tentang ayat itu bukan karena ia tidak tahu, melainkan karena ia ingin Abu Bakar mengajaknya ke rumahnya. Akan tetapi, Abu Bakar tidak paham akan maksud Abu Hurairah. Karena itu, Abu Bakar terus saja berjalan tanpa mempedulikannya. Harapan baru muncul dalam benak Abu Hurairah ketika dilihatnya Umar ibnu Khattab yang sedang berjalan dari kejauhan. Ketika Umar ibnu Khattab sudah dekat, ia meminta sahabat berjuluk Al-Faruq itu untuk membacakan ayat-ayat Al-Quran. Lagi-lagi, Umar pun melewatinya tanpa memenuhi apa yang ia minta. Tibalah giliran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melintas. Nabi pun tersenyum karena ia tahu yang diinginkan sahabatnya itu hanya dilihat dari keceriaan wajahnya. Abu Hurairah pun langsung bangkit dari pembaringannya. "Wahai Abahir," kata Nabi. "Labaik ya Rasulullah," jawab Abu Hurairah. Rasul pun memberi aba-aba dan berkata, "Ikutlah bersamaku." Nabi paham, rasa lapar telah menjerat perut Hurairah. Rasulullah pun berjalan, sementara Abu Hurairah mengikutinya dari belakang. Sesampainya di rumah Rasul, Abu Hurairah meminta izin untuk tetap mengikuti Nabi hingga ke dalam. Kemudian Nabi mengambil semangkuk susu yang dijumpainya. Kepada salah satu ummahat al-mukminin, kemudian Rasul bertanya, "Dari manakah ini?" Istri Nabi menjawab, "Ini hadiah dari seseorang untukmu." Rasulullah kembali tersenyum ke arah Abu Hurairah lantas berkata, "Wahai Abahir." "Labaik ya Rasulullah," jawab Abu Hurairah. "Panggillah Ahlus Sufah lalu ajaklah mereka kemari," perintah Rasul kepada Abu Hurairah. Ahlus Sufah adalah para tamu Islam yang tidak memiliki keluarga, uang, atau seseorang yang dapat dimintai pertolongan. Karena itu, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerima sedekah, beliau langsung memberikan semuanya kepada mereka. Beliau tidak mengambil sedekah itu sedikit pun. Demikian juga apabila beliau menerima hadiah, beliau mengambil sebagian hadiah itu, kemudian selebihnya beliau bagikan kepada mereka. Abu Hurairah sedikit kecewa. Di benaknya muncul pertanyaan, mengapa semangkuk susu itu justru hendak dibagikan ke lebih banyak orang dibanding sekedar dirinya? "Bagaimana mungkin semangkuk susu itu cukup untuk orang-orang Sufah?" tanya Hurairah memberanikan diri. Nabi tak menjawab. Hurairah pun merasa takut jika Nabi murka. Ia bergegas mentaati perintah Rasul untuk memanggili orang-orang Sufah. Para tamu yang dikehendaki Rasul mulai berdatangan. Setelah itu Nabi menyuruh Abu Hurairah untuk memberikan semangkuk susu itu kepada mereka. Nabi memandang penuh ceria, betapa orang-orang yang lapar itu secara sigap dan bergantian meminum susu yang telah Hurairah berikan. Setelah semuanya merasa kenyang, mangkuk itu pun kembali ke tangan Abu Hurairah. Setelah ia terima kembali mangkuk itu, Hurairah terbelalak. Ia merasa takjub, sebab semangkuk susu itu masih berisi penuh, tak berkurang barang setetes pun. "Wahai Abahir," kata Nabi dihiasi sedikit tawa.
"Labaik ya Rasulullah," jawab Hurairah kembali. "Duduk dan minumlah," kata Nabi. Abu Hurairah pun meneguknya, bahkan berkali-kali meminumnya, sesuai dengan apa yang Nabi perintahkan. Ketika kenyang telah dirasakan perut Hurairah, Nabi masih memerintah sahabatnya itu untuk meminumnya. "Tidak ya Rasulullah, demi zat yang telah mengutus engkau dengan kebenaran, perutku sudah kenyang dan tidak bisa menampung susu itu lagi," jawab Abu Hurairah. Lalu Rasul membalas, "Berikan kepadaku." Ketika menerima mangkuk berisi susu itu, Nabi pun berulang kali memuji dan menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, baru kemudian meminumnya. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibba. La ilaha illallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.